I wish you a Merry Christmas, Shalom, dan salam sehat. Mari kita persiapkan hati, jiwa, pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau, ya Tuhan, atas kasih karunia-Mu, atas kasih setia-Mu, dan atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nas renungan kita hari ini Kamis tanggal 23 Desember 2021 tertulis dalam buku Yesaya 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Demikian firman Tuhan. Topik renungan kita hari ini adalah keselamatan itu anugerah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, setiap umat manusia di kolong langit ini menginginkan terhindar dari berbagai-bagai rintangan, hambatan, ancaman, godaan. Misalnya diantaranya adalah terhindar dari kelaparan, terhindar dari peperangan, terhindar dari serangan penyakit, terhindar dari ancaman bencana alam, banjir, gempa, dan yang lainnya. Tidak hanya itu, juga ingin terhindar dari persaingan. Dan yang secara ringkas, semua manusia ingin selamat atau keselamatan itu milikku, milikmu, milik kita. Kalau begitu, apa arti keselamatan? Secara umum, arti keselamatan itu adalah suatu keadaan yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, mentalitas, emosional, pekerjaan, psikologi, pendidikan, atau terhindar dari ancaman dalam berbagai bentuk. Kalau kita perhadapkan kepada kondisi sekarang ini, luar biasa tantangan yang kita hadapi. Adanya COVID-19, adanya penurunan ekonomi, adanya pemutusan hubungan kerja, adanya berbagai macam kejahatan dan juga ancaman lainnya yang sangat membahayakan dan berbahaya. Ada 3 pelajaran yang kita peroleh bila mana kita diperhadapkan terhadap rintangan atau kita namai itu badai. Pelajaran pertama adalah kita berserah saja kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita menyadari bahwa kita tidak mampu mengatasi badai tersebut. Yang kedua adalah kita meneguhkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus, bahwa Dialah yang sanggup memberikan jawaban atas rintangan yang kita hadapi. Pelajaran yang ketiga adalah Tuhan kita yang sanggup menyelesaikan persoalan kita bila mana kita menyerahkan segala hidup kita dan mempercayainya, dan Tuhan akan menunjukkan kepada kita jawaban-jawaban tersebut. Nas kita hari ini, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar.
Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Dari nats ini bahwa keselamatan kita berfokus atau yang disebut dengan pembebasan kita dari belenggu dosa atau perhambaan dosa, sehingga kita bebas dari segala ancaman apa saja pun bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pasti keselamatan kita hanya Allah sendiri. Maka kita boleh berbangga dan bersyukur yang sudah nyata dalam diri Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12b disebutkan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dalam buku Yohanes 14 ayat 6 disebutkan juga, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sudah sangat jelas dan tegas bahwa Yesus Kristus Tuhan kita sebagai juru selamat, dan dengan percaya kepadanya kita memperoleh hidup yang kekal sekarang juga. Ditegaskan dalam Yohanes 3 ayat 16 dan Yohanes 5 ayat 24. Setiap akhir bulan Desember kita merayakan lahirnya juru selamat kita, Yesus Kristus. Merry Christmas. Renungan. Kita bersukaria dan bergembira dan bersyukur dan berterima kasih setiap saat dan setiap kondisi atau situasi kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena oleh Dialah semua terjadi dan oleh Dialah sebagai jawaban kita atas segala pergumulan yang kita hadapi. Kalau begitu, apa respon kita dalam hidup ini? Jawabnya adalah kita sebagai pelaku firman Tuhan, atau jadilah pelaku firman Tuhan. Beberapa di antaranya tindakan kita adalah berbuat baik ke semua orang, bermurah hati, membawa damai, memotivasi, dan menyemangati, dan mendoakan semua orang, dan yang lainnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di sorga atas firman-Mu. Ajarlah kami agar kami tekun dan rajin mendengar firman-Mu, supaya dengan demikian iman kami semakin teguh dan juga kami memiliki pengharapan bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat kami. Berikanlah kami hikmat dalam menghadapi hidup ini, baik suka maupun duka, agar kami bisa menikmati, bisa merenungkan, bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kasih karunia-Mu, atas kesetiaan-Mu, biarpun kami menghadapi rintangan, hambatan, dan tantangan apapun. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.